Letak Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Ada sejumlah sumber tertulis yang menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Di antaranya yaitu 2 berasal dari Nusantara, beberapa dari Cina, 1 dari Arab, 1 dari Italia, dan 1 dari Portugis. Sumber Nusantara antara lain Hikayat Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Sumber Cina antara lain Yingyai Shenglan dari Mahuan, Berita Arab dari Ibnu Batutah, Kisah Pelayaran Marco Polo dari Italia, sebagaimana disebutkan dalam tradisi lisan dan hikayat Raja-Raja Pasai. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai sekaligus raja pertama yang memeluk Islam adalah Malik al-Saleh, yang sekaligus juga merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu dapat diketahui melalui tradisi hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan para sarjana barat, terutama Belanda seperti Senok Hurgonye, J.P. Moltke, J. Elmuns, J. Yusuf Paul, J.P. Rover, H.K.C. Cowan, dan lain-lain. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan gelar Malik al-Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah Selu. Lalu bagaimana kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik Kerajaan Samudra Pasai? Kondisi ekonomi dalam kehidupan perekonomiannya, kerajaan maritim ini tidak mempunyai basis agraris. Basis perekonomiannya adalah perdagangan dan pelayaran. Pengawasan terhadap perdagangan serta pelayanan itu merupakan sendi-sendi kekuasaan yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional pertama untuk mengekspor sutra dan lada. Hubungan dagang antara Pasai dan Jawa berkembang pesat. Kondisi sosial budaya. Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Sultan Malikul Zahir juga mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara. Kehidupan masyarakat Samudra Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahannya berdasarkan ajaran agama Islam. Rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja-Raja Pasai membina persahabatan dengan Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Kondisi politik. Pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Saleh, kerajaan tersebut telah memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan perang laut dan darat yang kuat. Meskipun demikian, secara politik kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295, Sultan Malik al-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja yang kemudian dikenal dengan Sultan Malik al-Zahir I antara tahun 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam Perlak. Selanjutnya adalah faktor penyebab keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern, yaitu tidak adanya pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik al-Tahrir dan terjadi perebutan kekuasaan. Sedangkan faktor ekstern ada 3, yaitu serangan dari Majapahit tahun 1339, berdirinya Bandar Malaka yang terletaknya lebih strategis, serta serangan dari Portugis. Selanjutnya, bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai,
yaitu berupa mata uang dirham, cakradonya, dan batu nisan Sultan Malik As-Soleh. Lalu selanjutnya, pengaruh Kerajaan Samudra Pasai bagi bangsa Indonesia di masa sekarang. Yang pertama, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Itu disebabkan karena adanya kerajaan Islam besar yang sangat berpengaruh. Yang kedua, berkembangnya sastra babat, suluk, syair yang dibawa dari Arab oleh para penyiar Islam pada masa dulu. Yang ketiga, masuknya tarekat Syatariyah yang dibawa oleh Abdul Rauf Singkel. Dan yang keempat, pembangunan pesantren, padepokan atau madrasah. Yang kelima, sebagai situs pembelajaran sejarah. Dan yang terakhir, menambah pendapatan warga sekitar dan pendapatan nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Letak dari Kerajaan Demak berada di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak, yang berada di pusat kerajaan, terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Nah, sekarang latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Demak adalah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Demak merupakan wilayah yang dihadiahkan Kartabumi Brawijaya V kepada Raden Fatah pada masa mudanya. Raden Fatah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawan dan politik. Pada usia 20 tahun lamanya, ia hidup di Istana Adipati Palembang. Setelah usia 20 tahun, Raden Fatah dikirim ke Jawa untuk memperdalam ilmu agama di bawah asuhan Raden Rahmat dan akhirnya kawin dengan cucu beliau. Dan akhirnya Raden Fatah menetap di Demak, Bintoro. Pada saat menjadi Raja Demak, Raden Fatah kemudian menjadi gelar Senopati Jimbul Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Palatagama. Pada tahun 1476 Masehi, Raden Fatah mulai menetap di Glagahwangi Demak dan mendirikan sebuah masjid dan pusat kajian Islam di sana, sesuai dengan perintah gurunya. Pesantren yang semakin hari makin banyak santri yang berdatangan dan berbagai daerah hingga mencapai 2000 santri. Raden Fatih dibantu beberapa guru pilihan seperti Kiai Palembang, Pangeran Mekah, dan Kiai Jebat. Lama-kelamaan, desa Glagahwangi ramai, kemudian menjadi pusat perdagangan, bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Sekarang yaitu kondisi ekonomi, sosial, dan budaya politik Kerajaan Demak. Kondisi ekonominya, di sana banyak para petani yang menjadi komoditi dagang. Demak juga memiliki pelabuhan yang besar, menjadi lalu lintas bagi para nelayan dan perdagangan, sampai akhirnya Kesultanan Demak menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Dalam rangka memenuhi kehidupan, masyarakat dan santri diberi tugas untuk mengembangkan bandar laut di muara Sungai Tuntang sehingga menjadi bandar laut yang besar. Kondisi sosial budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Para sunan diangkat menjadi penasihat kesultanan yang selalu melakukan dakwah dan memberikan pemikiran-pemikiran terhadap para pejabat kesultanan termasuk Raden Fatah. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan dakwahnya, masjid yang dibangun itu dikenal dengan Masjid Agung Demak. Keadaan politik kerajaan yang pernah memerintah Kerajaan Demak, yang pertama yaitu Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1508 Masehi. Pendiri Kerajaan Demak
Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Yang kedua yaitu Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan Penggilangan dan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Yang ketiga yaitu Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan serta memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Dan yang terakhir, Sultan Prawoto sampai 1546 dan berakhir sampai 1549. Selanjutnya, faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Demak. Yang pertama, perang saudara di Demak. Kedua, kurang menarik simpati rakyat. Ketiga, fokus terhadap negara maritim. Keempat, terlalu mengandalkan bangsa Tionghoa. Kelima, perbedaan mazhab bangsawan dan rakyat. Kemudian bukti peninggalan Kerajaan Demak, yakni ada Masjid Agung Demak, situs Kolam Wudu, situs Surya Majapahit, mihrab, situs 8 Soko Guru, situs Gentongkong, pintu Bledek, situs makam-makam Raja Demak, Dampar Kencana, makam Sunan Kalijaga, situs Maksurah, dan piring Campa. Kemudian pengaruh Kerajaan Demak bagi bangsa Indonesia di masa sekarang, yakni masih melestarikan budaya peninggalan Sunan Kalijaga, yakni berupa budaya sekaten sehingga menambah koleksi budaya nasional. Mayoritas penduduk atau masyarakat di Demak bermata pencaharian sebagai petani. Gamelan yang dibuat Raden Fatah masih dilestarikan sampai sekarang sehingga masih bisa digunakan terutama pada perayaan Maulid. Kemudian peninggalan berupa Masjid Agung Demak dapat digunakan sebagai wisata religi atau sebagai bukti peninggalan Kerajaan Demak untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir, peninggalan Kerajaan Demak yang digunakan sebagai wisata, tentunya masyarakat sekitar dapat menggunakannya sebagai ladang mata pencaharian untuk berjualan. Sekian dan terima kasih.